Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pojok, kembali lagi di channel pojok kali. Setelah kemarin sahabat pojok sudah mengetahui makom Syekh Tubagus Dako, hari ini sahabat pojok kali akan diajak ke salah satu tempat atau makom yang juga merupakan ulama besar yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Wanayasa. Pasir Mantri adalah nama sebuah bukit kecil yang berada di tengah situ Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Lokasi tersebut kini menjadi salah satu objek wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Sesekali juga tampak peziarah yang berziarah ke petilasan berupa makom yang ada di sana. Ya, di sana terdapat makom dua ulama besar, yakni Kiai Agung dan Kiai Gede. Menurut cerita rakyat setempat, Kiai Agung adalah ulama yang kali pertama membangun pesantren di Wanayasa. Namun sampai sekarang belum diketahui jejak-jejak dari letak pesantrennya itu. Ada yang menduga terletak di sebelah timur alun-alun Wanayasa, di antara Susukan atau Parit, Cilimus, di Gedong. Namun dugaan tersebut harus dibuktikan lebih dahulu kebenarannya. Pasalnya sampai saat ini belum didapat bukti-bukti yang mendukung. Kiai Agung jelas merupakan nama julukan karena beliau mempunyai ilmu agama yang tinggi. Nama aslinya adalah Kiai Warganala. Nama itu pun diduga bukan nama yang sebenarnya pula. Dalam Babad Wanayasa hanya disebutkan Kiai Warega Anu Ngembara. Nama Kiai Warganala terdapat dalam catatan Raden Muhammad Idris yang disebutkannya pula berasal dari Tegal. Mungkinkah dia berasal dari Kampung Nala, sebuah kampung yang memang terdapat di Kabupaten Tegal? Diperkirakan dia datang ke Wanayasa sekitar abad ke-18. Pasalnya dalam Babad Wanayasa tercatat menikah dengan Nyai Raden Narta Imbang, putra ke-12 dalam Suradikara II. Dalam Suradikara II sendiri mempunyai 17 orang putra, 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Belum didapat keterangan kapan Kiai Agung meninggal dunia. Yang jelas dia meninggal dunia di Wanayasa dan dimakamkan di Wanayasa. Makamnya berada di punclut keempat di tengah-tengah situ Wanayasa dulu, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pasir Mantri. Sekarang hanya punclut itulah yang satu-satunya yang masih berada di tengah-tengah situ Wanayasa akibat dari penyempitan. Makam Kiai Gede juga terletak di Pasir Mantri, berbeda dengan makam Kiai Agung. Makam Kiai Gede dapat dikenali dan berada di tengah-tengah Pasir Mantri. Tampaknya Pasir Mantri pada zaman dulu dipergunakan sebagai lokasi pemakaman tokoh-tokoh agama seperti ulama. Kiai Gede tidak identik dengan Kiai Agung, walaupun Gede sama artinya dengan Agung. Mungkin penyebutan Kiai Gede untuk membedakannya dengan julukan Kiai Agung yang hidup sebelumnya. Kiai Gede merupakan ulama yang dianggap mempunyai ilmu keagamaan yang tinggi sebagaimana Kiai Agung sebelumnya. Yang jelas keduanya merupakan ulama besar di Wanayasa pada masanya, serta keduanya dimakamkan di Pasir Mantri. Kiai Gede adalah julukan, nama aslinya adalah Raden Tisna Direja atau Mas Bagus Jailani. Menurut sumber-sumber di Wanayasa, Mas Bagus Jailani adalah putra Raden Tisna Negara, putra ketiga Bupati Kaliwungu V. Artinya dia adalah cucu Bupati Kaliwungu V yang mempunyai garis keturunan langsung dari Kanjeng Gusti Pangeran Arya Juminah, salah seorang kerabat Sultan Agung Mataram. Mengapa dia sampai di Wanayasa? Menurut Budayawan Purwakarta, Kang Adwed, dalam catatan silsilah keluarganya disebutkan Raden Tisna Direja jaga Betawi terus tinggal di Wanayasa. Jika kemudian Kiai Gede dikenal sebagai ulama Wanayasa, tidaklah aneh. Sebab Kaliwungu di Kabupaten Kendal sekarang dikenal sebagai kota santri. Di sana terdapat puluhan pesantren. Acara sawalan di Kaliwungu yang bertepatan dengan haul ulama besar Kiai Haji Arsyad misalnya, banyak didatangi orang-orang dari berbagai daerah di tanah air. Kiai Gede atau Mas Bagus Jailani mempunyai 4 orang anak, yakni yang pertama Bagus Asmadin, yang kedua Bagus Ali Jamadin, yang ketiga Bagus Jamaluddin, dan yang terakhir yaitu Bagus Ali Murtala. Orang Wanayasa banyak yang merupakan keturunan dari Kiai Gede ini. Sekian dulu sekilas tentang Kiai Agung dan Kiai Gede. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.